saat ini saya ingin menanggapi berita yang sedang viral di YouTube, yaitu statement dari seorang tokoh atau public figure ya Indonesia, yaitu Bapak Ahok ya, yang dalam sebuah wawancara eksklusif di acara Kick Andy Show live di Instagram kira-kira seminggu lalu. Ya, dalam interview atau wawancara itu kemudian tibalah ya Pak Andi F. Noya bertanya kepada Pak Ahok tentang atau membacakan pertanyaan dari penonton pada waktu itu tentang kisah bagaimana jadiannya dengan atau pernikahannya dengan istri yang kedua ya saudaraku. Nah, pada kesempatan itu kemudian Ahok bercerita dan kemudian mengeluarkan statement ya bahwa Paulus itu sebenarnya pernah menikah dan bercerai. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan juga bahwa kalau Yesus hidup sampai 40 tahun, maka dia juga pasti kawin ya. Nah, biar lengkap kita ikuti cuplikan dari video wawancara tersebut. Dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah, loh. Aduh, panjang. Ayo loh. Baik, cerita dia klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah-olah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau udah di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah, saya tentu stres. Pada saat itu, saya dapat satu buku, itu Joel Osteen, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu. Saya baca, dia tulis begini. Kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juli, Pendeta Ezra Soru ya membuat acara khusus untuk menanggapi video Pak Ahok tersebut ya. Kemudian dalam video tersebut Pak Ezra Soru mengatakan bahwa kesimpulannya adalah awalnya beliau mengutip beberapa ayat yang menyatakan bahwa sebenarnya Paulus itu tidak pernah menikah. Ya, kemudian selanjutnya beliau menjelaskan bahwa beliau setuju dengan pendapat Ahok bahwa Paulus itu sebenarnya pernah menikah dan bercerai. Nah, sekarang saya akan membahas ini dengan detail
Karena yang dibicarakan itu adalah dua, yakni pertama soal Paulus menikah dan kedua soal kemungkinan Yesus bisa menikah. Saya akan bahas dua hal ini. Nah, pertama-tama saya akan bahas soal Paulus. Nah, kita bahas tentang Paulus ini, apakah Paulus memang pernah menikah atau sama sekali tidak pernah menikah? Nah, saya melihat beberapa pendeta yang sudah menanggapi Pak Ahok dan mereka yang saya lihat itu seragam bahwa Paulus tidak pernah menikah sama sekali, dan dengan demikian Pak Ahok telah memberikan suatu pandangan atau pernyataan yang salah. Nah, pertama-tama harus kita katakan bahwa memang tidak ada pernyataan eksplisit di dalam Alkitab apakah Paulus pernah menikah atau tidak pernah menikah. Dan yang ada itu hanyalah indikasi-indikasi saja, atau di kalangan para penafsir itu ada dugaan-dugaan. Tapi mungkin kita di sini harus melihat dugaan mana yang paling kuat, atau indikasi ke arah mana yang paling kuat. Apakah ada indikasi yang lebih kuat kepada Paulus menikah, pernah menikah, atau Paulus sama sekali tidak pernah menikah? Nah, orang-orang yang beranggapan bahwa Paulus sama sekali tidak pernah menikah itu memberikan dasarnya. Ya, saya tahu ada pandangan begitu dengan dasar, tapi saya melihat beberapa pendeta yang memberikan tanggapan itu tidak memberikan dasarnya. Tapi saya tetap akan memberikan dasarnya, yaitu yang pertama ada ayat 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Nah, di sini Paulus sedang bicara soal hak-haknya sebagai rasul, dan karenanya dia bilang, tidakkah kami mempunyai hak membawa seorang istri Kristen seperti rasul yang lain? Berarti rasul yang lain itu membawa istri mereka di dalam perjalanan mereka, juga saudara Tuhan dan juga Petrus. Karena jelas Petrus menikah, Yesus pernah menyembuhkan ibu mertuanya. Nah, karena itu maka Paulus berbicara tentang haknya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan dengan demikian dia tidak seperti rasul-rasul yang lain, di mana dia membawa istri di dalam perjalanan. Itu tidak dilakukan oleh Paulus. Karena itulah maka dari ayat seperti ini dipikirkan Paulus memang tidak mempunyai istri. Kalau dia mempunyai istri, maka dia akan melakukan yang sama seperti rasul-rasul yang lain dan juga Kefas. Lalu ayat kedua yang lebih kuat adalah 1 Korintus pasal 7 ayat 7 dan ayat 8. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, saudara, ada kata-kata seperti aku atau dalam keadaan seperti aku, dan itu jelas menunjuk pada kata-kata tidak kawin. Karena itu maka Paulus mau supaya semua orang ya seperti aku, berarti tidak kawin seperti aku. Orang-orang yang tidak kawin atau yang tinggal dalam keadaan seperti aku, tinggal dalam keadaan tidak kawin. Ini memang ada konteks khusus di dalam 1 Korintus pasal 7, mengapa Paulus mengatakan demikian ya. Karena kita tahu ada dikatakan juga dalam ayat-ayat itu ada dalam mengingat waktu darurat sekarang. Jadi itu bukan sesuatu yang standar untuk umum, tapi dalam kondisi darurat pada saat itu. Dan saya tidak perlu jelaskan kondisi darurat seperti apa. Tapi karena kondisi darurat itu, Paulus mengharapkan bahwa semua orang seperti dia, tidak kawin, tinggal dalam keadaan seperti dia. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwa Paulus memang tidak mempunyai istri. Paulus memang tidak kawin. Tetapi menurut saya ini tidak cukup kuat untuk menopang anggapan bahwa Paulus sama sekali tidak pernah kawin. Karena dua ayat ini jelas menunjukkan bahwa saat itu,
Saat Paulus mengatakan kata-kata di dalam surat Korintus itu, saat itu memang dia tidak beristri. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia sama sekali tidak pernah beristri. Dari ayat itu ya. Ayat itu jelas mengatakan saat itu tidak punya istri. Tapi ayat itu tidak mengatakan bahwa dia sebelumnya tidak pernah punya istri. Jadi bisa jadi dia memang pernah punya istri, tapi saat dia mengatakan kata-kata itu, istrinya sudah tidak ada. Nah, maka dua ayat yang dipakai untuk menunjuk Paulus tidak punya istri itu, menurut saya tidak cukup kuat. Nah, harus kita akui bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ahok itu bukan hal baru. Bukan baru muncul dari pikiran Pak Ahok saja, tidak. Tapi sebenarnya itu sudah menjadi sebuah pertanyaan dan pergumulan yang panjang. Ya, saya sendiri pernah membahas secara ringkas poin ini atau pokok ini itu kira-kira dari tahun 2012 atau 2013. Tapi dengan adanya ini saya akan membuat sebuah penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan pemikiran-pemikiran yang sebaliknya. Kalau tadi ada ayat-ayat yang digunakan untuk menunjukkan Paulus tidak menikah dan kelihatannya itu tidak terlalu kuat. Sekarang saya akan memberikan dasar-dasar atau alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Paulus memang pernah menikah. Dan saya terus terang condong pada pemikiran seperti itu. Dan Nah, saudaraku, saya juga sudah menonton tanggapan daripada Bapak Joshua Teu, saudaraku, dan beliau lebih sama sependapat, atau saya sependapat dengan beliau, bahwa memang Rasul Paulus tidak pernah menikah. Beliau punya fakta-fakta tersendiri. Saudara bisa mengunjungi channel beliau untuk menonton di sana. Ya, bahkan Pak Joshua Teu mengatakan bahwa memang ada syarat bagi rabi atau farisi Sanhedrin untuk menikah. Tetapi di situ dikatakan bahwa sebaiknya menikah. Artinya tidak wajib hukumnya bahwa harus menikah. Alangkah baiknya kalau dia menikah. Ya. Pahami, di situ bukti bahwa Paulus tidak menikah. Apalagi bicara syarat keanggotaan Sanhedrin, bukan harus menikah, sebaiknya menikah. Karena apa? Latar belakang konteks ketika itu, supaya ketika mereka menghakimi atau mengadili seseorang, mereka yang sudah menikah lebih bertenggang rasa, punya kasih, apalagi itu mau menghakimi suami orang, istri orang, ada anak-anaknya dan sebagainya, jadi dia punya rasa itu. Orang yang tidak menikah cenderung tidak merasakan kehidupan menjadi seorang bapak, kehidupan seorang anak. Ketika mereka terjerat atau jatuh dalam kejahatan lalu dihakimi, orang yang tidak menikah tidak punya rasa itu, tidak punya pengalaman itu, sehingga kadangkala dalam menjatuhkan hukuman mereka berlebihan, tidak punya tenggang rasa, tidak punya kasih. Itu, tapi tidak ada keharusan. Dikatakan sebaiknya, tapi bisa juga tidak, orang yang tidak kawin atau sudah tidak punya istri lagi, sudah meninggal, bisa menjadi anggota Sanhedrin. Ya, kemudian Pendeta Asrel Soro berdalih bahwa pendapat yang mendukung bahwa Rasul Paulus itu tidak pernah menikah hanya ada 2 ayat, ya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5, ya, yaitu dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Ya, saudaraku. Kemudian Pak Asrel Soro mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa rasul-rasul punya hak untuk membawa istri, karena judulnya di situ adalah hak dan kewajiban rasul. Namun Rasul Paulus tidak menggunakan hak itu, ya, dalam hal pernikahan, ya, saudaraku. Kemudian beliau juga mengutip ayat yang berikut itu di dalam 1 Korintus pasal 7, ya. Di situ dikatakan bahwa namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ya, seperti kondisi Paulus pada waktu itu.
Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, oke. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, ya, di situ dikatakan bahwa tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, yaitu tidak kawin, ya saudaraku. Nah, kemudian Pak Ezra Soru mengatakan bahwa walaupun ada ayat semacam ini, tapi ini tidak terlalu kuat, ya saudaraku. Kemudian beliau mengutip pandangan daripada William Barclay, ya. Dan pernyataan ini ternyata ada di Google kalau kita searching, yang merupakan tulisan William Barclay, ya, yang membahas tentang 1 dan 2 Korintus, ya, pemahaman Alkitab setiap hari, ya, terjemahan Pipi, Agus Dali dan Yusak Darminoto, ya, Jakarta, ya, oleh BPK Gunung Mulia tahun 2009, halaman 112 sampai 113. Di sanalah William Barclay ini mengatakan bahwa kemungkinan besar Rasul Paulus itu pernah menikah. Kemungkinannya 2, istrinya meninggal atau bercerai. Kemudian William Barclay ini, ya, mengatakan bahwa dia lebih yakin atau lebih cenderung mengatakan bahwa Paulus itu bercerai, ya, dengan dalihnya. Dan dia yakin sekali bahwa Rasul Paulus ini pernah menikah karena syarat untuk menjadi rabi itu harus menikah. Kemudian Rasul Paulus juga adalah salah satu anggota Sanhedrin, ya, yang syaratnya itu adalah harus menikah. Nah, disinilah saya akan tanggapi dan menunjukkan beberapa ayat yang lain, ya. Bahkan saya juga akan menjelaskan dari ayat-ayat yang telah dikutip oleh Pak Ezra Soru, ya, bahwa Rasul Paulus itu tidak menikah. Artinya dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Pak Ahok dan juga Pendeta Ezra Soru yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu pernah menikah, ya. Apa dalih saya atau alasan saya? Yang pertama, kita pakai saja ayat yang dipakai oleh Pak Ezra Soru, yaitu 1 Korintus pasal 7 ayat 7, ya. Di situ dikatakan bahwa namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, dalam arti tidak menikah, ya. Tetapi Pak Ezra Soru tidak membahas kalimat berikutnya. Di situ dikatakan tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, ya. Jadi di satu sisi Rasul Paulus mendorong atau menasihati orang-orang supaya sebaiknya seperti dia, tetapi dia tidak memaksakan kehendak, ya, karena dikatakan bahwa setiap orang itu punya karunia yang khas. Ini konteksnya adalah pernikahan. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi di sini saya ingin jelaskan bahwa ada karunia yang khas dalam konteks dengan pernikahan, ya, dan ayat referensi yang tepat itu adalah dalam Matius pasal 19 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa murid pada waktu itu berkata kepada Yesus, karena Yesus sedang menjelaskan tentang pernikahan, bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, ya, tidak boleh bercerai. Kemudian murid-murid merasa bahwa kayaknya syarat pernikahan itu begitu berat, ya. Kalau begitu syaratnya, baiknya jangan kawin, ya. Saya bacakan, ya. Matius 19 ayat 10 sampai 12. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ya, kayaknya standarnya terlalu tinggi. Berikut, ya. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Ya, yang Yesus katakan di atasnya. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, oke. Garis bawahi kata karunia.
Ya, kemudian di ayat berikutnya lagi 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Mungkin karena cacat atau punya gangguan organ seksual sehingga dia tidak dapat menikah. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya, dalam hal ini Pak Esra Soro juga menjelaskan bahwa pada waktu itu ada budak-budak yang ditugaskan untuk mengawal para gundik, ya, dan mereka itu dikebiri, ya, supaya tidak melakukan hal-hal kejahatan seksual terhadap selir-selir atau gundik-gundik itu, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi artinya karena orang lain akhirnya orang ini tidak bisa menikah. Oke, kita terima pendapat itu. Kemudian, dan ada orang yang membuat dirinya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, memang ini tidak termasuk, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada orang yang hidup selibat atau sendiri karena 3 alasan. Ya, dan alasan yang ketiga karena kepentingan kerajaan sorga. Memang ini tidak dimasukkan dalam daftar karunia-karunia, tetapi Yesus mengatakan bahwa orang yang mengerti ini adalah orang yang dikaruniai. Jadi kalau ada seseorang yang bisa menahan dirinya dan bisa diberi kemampuan untuk tidak menikah, itu adalah karunia daripada Tuhan. Dan saya pikir itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 tadi, bahwa ada orang yang punya karunia yang khas. Maunya saya sih kalau bisa kalian kayak saya, biar maksimal pelayanan, tidak terhalang oleh urusan anak, membesarkan anak, biaya hidup dan lain sebagainya, supaya fokus untuk kerajaan Allah. Tetapi ada karunia, jangan diabaikan masalah karunia yang khas, karunia selibat, seperti yang tersirat di dalam Matius pasal 19 ayat 10 sampai 12. Jadi ada karunia selibat tersirat dalam ayat ini, dan itu dikutip oleh Rasul Paulus. Jadi bukan masalah karena dia pernah menikah, kemudian pada waktu dia berkata itu dia dalam kondisi tidak menikah lagi. Ada karunia selibat, saudaraku, ya. Itu yang pertama tanggapan saya. Kemudian Pak Esra Soro juga dalam kelanjutan penjelasannya masih juga menjelaskan dari 1 Korintus 7 ini, beliau maju ke ayat 8. Ya, di situ dikatakan bahwa tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ya, kemudian Pak Esra Soro menjelaskan bahwa mengutip bahasa asli dari Yunani, dan kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata orang-orang tidak kawin itu bukan orang-orang yang benar-benar single yang belum pernah menikah sama sekali, tetapi di situ adalah duda-duda. Jadi orang yang sudah pernah menikah kemudian sekarang single, kira-kira begitu, ya. Ya, karena dikatakan bahwa karena kalimat berikutnya itu dikontraskan dengan janda-janda. Oke. Nah, saya ingin jelaskan juga dari ayat ini, ya, saudaraku, kata demi kata. Di situ dikatakan, kita pakai argumen Pak Esra, di situ dikatakan bahwa tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dalam kurung duda-duda seperti yang dijelaskan oleh Pak Esra, dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, ya, garis bawahi seperti aku. Kalau Paulus mengkategorikan dirinya dengan kata sebelumnya, yaitu orang-orang yang tidak kawin alias duda, dan Paulus juga adalah duda, harusnya kalimat akhirnya tuh begini, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti kami, para duda ini. Seperti aku termasuk di situ. Tetapi dikatakan bahwa, ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, bukan kami, duda-duda. Ya, saudaraku. Nah, saya ingin lanjutkan menyelesaikan dari 1 Korintus ini karena
ayat-ayat ini juga yang dikutip oleh Pak Ahok untuk membenarkan dirinya tentang apa yang dilakukannya, ya saudaraku. Di dalam ayat yang ke-9, tetapi kalau mereka bukan kita, ya. Jadi sekali lagi Paulus tidak katakan bahwa tetapi kalau kami atau kita. Kalau Paulus termasuk dalam kategori duda, ya. Tetapi kalau kami atau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, jadi artinya ini tidak bisa bentrok dengan ayat yang lain, di mana firman Tuhan katakan bahwa hanya maut yang memisahkan. Orang yang boleh nikah lagi kalau pasangannya telah meninggal, ya saudaraku. Kemudian yang ayat yang ke-10, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi yang sudah menikah tidak boleh menceraikan pasangannya. Oke. 11. Dan jikalau ia bercerai, ya katakanlah karena terpaksa atau memaksakan kehendak untuk bercerai, atau mungkin situasi sulit seperti kondisi Pak Ahok pada waktu itu, ya, maka ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi kalau ada seseorang yang terpaksa banget, mungkin seperti yang dialami oleh posisi Pak Ahok dalam berbagai penjelasannya, saudaraku, ya, akhirnya terjadilah tidak bisa dielakkan lagi perceraian itu, maka ya dia harus tetap hidup tanpa suami atau tanpa istri, harus sendiri. Jadi ini tidak bisa dipakai oleh Pak Ahok untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya. Kalau memang akhirnya bercerai, tidak boleh menikah lagi, kata firman Tuhan, ya. Ini tidak boleh dilompati, ya saudaraku. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, ya saudaraku. Saya jelaskan lebih lanjut lagi, ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, artinya yang terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman karena ketidaktaatan, atau dulu waktu belum bertobat menikah dengan orang yang tidak seiman, ya, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi jangan diceraikan kalau ternyata pasangan itu adalah yang tidak seiman, pun tidak boleh diceraikan. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu juga. Ya, saudaraku. Jadi yang sudah terlanjur pun yang tidak seiman, firman Tuhan atau Paulus katakan jangan diceraikan. Ya. 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi suami yang beriman menguduskan istri yang tidak beriman. Istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman. Tidak boleh cerai. Supaya anak-anaknya ini secara sosial statusnya jelas. Karena kalau katakanlah hidup masing-masing, maka secara status sosial itu anak-anak itu mengikuti ibunya, kira-kira begitu ya. Jadi harus status sosialnya juga jelas, ya, supaya mereka bukan anak-anak yang cemar, tetapi anak-anak yang kudus. Ya, 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, ya, yang tidak seiman itu pengen bercerai, ngotot bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Ya, sampai sini. Ini seolah-olah
memberi peluang untuk boleh menceraikan pasangan yang tidak seiman. Kenapa? Karena kalau pasangan tidak seiman itu kan biasanya tidak menikah atau tidak mengikat janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tidak ada ikatan di hadapan Tuhan. Jadi kalau salah satu yang tidak beriman itu mau memisahkan diri, tidak ada masalah karena mereka tidak pernah mengikat janji di hadapan Tuhan. Saudaraku ya, makanya statementnya seperti itu. Kalau hanya sampai di situ, maka seolah-olah perceraian boleh. Tetapi ada ayat berikutnya. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Walaupun artinya boleh karena dia tidak seiman, tidak pernah ada ikatan janji di antara mereka. Tetapi nasihat berikutnya dikatakan Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Karena kalau bercerai itu pasti tidak damai sejahtera. Ya. Jadi apapun yang terjadi, intinya itu harus dipertahankan, bukan bercerai itu jalan keluarnya. Kalau mendesak sekali seperti mungkin apa yang dialami oleh Pak Ahok, harus tidak boleh menikah, hidup sendiri. Konsekuensinya, resikonya seperti itu, saudaraku. Kemudian, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi, harus ada niat belas kasihan untuk menyelamatkan pasangan yang tidak beriman itu, bukan diceraikan, ya saudaraku. Nah itu penjelasan saya tentang ayat ini dikutip oleh Pak Ahok, ya, untuk membenarkan apa yang dilakukannya, saudaraku ya. Nah berikut, ini ayat tambahan untuk menyatakan atau setidaknya mendukung bahwa memang Rasul Paulus itu tidak pernah menikah. Tadi saya sudah katakan, satu adalah ada karunia khusus, ya. Kemudian Paulus tidak mengkategorikan dirinya ke dalam duda-duda seperti yang dijelaskan oleh Pak Esra. Kalau kita anggap itu benar, kita terima duda-duda itu, tetapi Paulus tidak mengasosiasikan dirinya dengan duda itu karena dia tetap berkata mereka dan kemudian juga aku. Nah, ayat yang berikut, saudaraku, dalam Filipi pasal 3 ayat 4-7, ya, saudaraku, di sini Paulus menjelaskan tentang prestasi-prestasi masa lalunya. Ya, kemudian dia katakan bahwa karena Kristus aku menganggap semua itu sampah. Saya bacakan ya. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, 5. Paulus membeberkan prestasi keagamaan atau hidup lamanya, saudaraku. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini sekaligus koreksi kepada Pak Ahok bahwa Rasul Paulus itu bukan imam, karena para imam itu dari suku Lewi dan Paulus itu bukan suku Lewi tetapi suku Benyamin. Jadi itu statement yang salah. Kemudian lanjut, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, jadi Paulus itu orang Farisi. Kemudian dia juga anggota Sanhedrin tetapi bukan keturunan imam. Ya, dia bukan imam, ya, saudaraku. Kemudian ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Nah, dalam ayat-ayat ini harusnya kalau Rasul Paulus itu pernah menikah, harusnya dia juga menambahkan. Karena ini adalah membeberkan prestasi masa lalu yang kemudian dia katakan bahwa aku anggap itu sebagai kerugian, sampah. Harusnya kegagalan rumah tangganya itu juga dicantumkan. Di situ aku seorang yang pernah menikah namun bercerai. Kenapa ini disimpan begitu rapi, tidak pernah sekalipun secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa ia pernah menikah dan bercerai. Jadi apa yang dikatakan oleh Barclay pun itu adalah penafsiran. Hanya berdasarkan satu hal, tetapi ada penjelasan yang lain, ya. Contohnya ini, ya. Paulus membeberkan prestasinya atau masa
lalui atau latar belakangnya dan tidak menyinggung sedikit pun tentang rumah tangga atau pernikahannya, saudaraku. Ya, tidak dikatakan di situ ya. Baik, selanjutnya. Ya, 1 Timotius pasal 3. Judulnya adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ya, ayat 2. Karena itu penilik jadi Paulus menetapkan standar penilik jemaat itu ya disampaikan kepada Timotius untuk itu menjadi standar bagi jemaat. Ya, kalau mau ngangkat penilik ini kriterianya, syaratnya ini. Ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Perhatikan, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Oke. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 4. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini yang mengatakan ini adalah Rasul Paulus, perintis berbagai jemaat di dalam Perjanjian Baru, ya, penulis paling banyak mendominasi Perjanjian Baru. Kemudian dia menetapkan standar penilik yang syaratnya adalah suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik, disegani dihormati oleh anaknya. Jika tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dapat mengurus jemaat Allah? Yang ngomong ini Rasul, yang menetapkan standar ini adalah Rasul. Bagaimana mungkin dia pernah menikah, bercerai, lalu berani ngomong seperti ini? Layakkah kita mempercayai seorang Rasul yang berani mengatakan hal ini sementara dia sendiri tidak menghidupi atau gagal di dalamnya? Saya sangat tidak yakin bahwa Paulus rela melakukan itu. Ini adalah suatu kemunafikan, saudaraku. Kalau dia mengatakan hal itu sementara dia sendiri tidak melakukannya, tidak layak untuk dicontoh atau dimasukkan dalam, tidak layak juga untuk dicantumkan menjadi firman Tuhan, ya, saudaraku. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan bagaimana mungkin dia buat standar seperti itu, tetapi dia sendiri gagal atau tidak pernah melakukan itu. Ya, saudaraku. Bahkan di dalam syarat-syarat diaken juga seperti itu ya. Dilanjutkan pasal 3 sekarang ayat 11 tentang syarat-syarat diaken. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Bagaimana seorang bercerai mengatakan syarat diaken itu harus istri-istrinya terhormat? Ya. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Lah istrinya menceraikan dia. Bagaimana dia bisa mengatakan hal ini dengan tenang, dengan penuh percaya diri, lalu kita terima ini sebagai firman Allah? Impossible. 12. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Masa dia suruh diakannya harus bisa ngurus keluarga, anak-anak baik istrinya, lalu dia sendiri berantakan, hancur rumah tangganya, bercerai? Impossible. Sangat-sangat tidak mungkin. Itu membuat kita jadi ragu akan kerasulannya dan jadi ragu juga sama firman Allah yang didominasi, ditulis oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Ya, saudaraku. Ya, lanjut. Ya, fakta yang lain. Kisah Para Rasul pasal 9. Ini tentang peristiwa pada waktu Saulus pada waktu itu bertobat. Sinar kemuliaan Tuhan menerpa dia bertobat menjadi buta. Saya bacakan. Kisah Rasul 9 ayat 8. Saulus bangun dan berdiri setelah dia jatuh. Kemudian dia bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Damsik ini adalah Damaskus sekarang, ibu kota Suriah ya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Ya, dan 3 hari lamanya ia
tidak makan dan tidak minum. Jadi 3 hari lamanya buta, kemudian dia tidak makan dan tidak minum. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan memerintahkan seorang yang ada di sana namanya Ananias untuk menumpangkan tangan mendoakan Saulus ini karena Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Ya. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ, ke tempat Saulus waktu itu berada, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi didoain tumpang tangan kemudian dibaptis ya. Ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama murid-muridnya di Damsik. Oke, apa yang ingin saya jelaskan di sini? Perhatikan di situ dikatakan bahwa sejak peristiwa dia berjumpa dengan Yesus atau Yesus menjamah dia, 3 hari buta, tidak makan, tidak minum. Kemudian tambah lagi dia setelah didoakan oleh Ananias dan dibaptis, dia masih stay di Damaskus atau Damsik beberapa hari. Ya. Nah, maksud saya kalau dia punya istri dan anak, ya kan menurut Pak Ahok itu kan gara-gara Paulus ikut Yesus akhirnya diceraikan. Berarti apakah begitu berjumpa Yesus buta langsung istrinya udah cerai? Begitu? Ya? Masa sih seorang istri yang baik tidak mengunjungi dia selama 3 hari? Masa sih berita nggak sampai ke dia? Apa yang terjadi pada dia, istri dan anak-anaknya tidak tahu dan tidak ada tindakan menyusul dia. Aduh, bagaimana kondisi suamiku? Oke lah, dia berjumpa Yesus mungkin akan meninggalkan agama yang lama, tapi kan suami istri. Apakah istri seorang rabi kualitasnya seperti itu gitu loh? Apakah semua istri orang-orang Farisi itu modelnya begitu? Kalau suaminya ngalami sesuatu yang buruk, langsung cerai gitu? I'm not sure. Saya benar-benar tidak percaya dan tidak yakin. Ya, oke. Lalu, ya, selanjutnya, saudaraku, setelah tinggal beberapa hari di situ, ya, dikatakan bahwa Paulus itu melanjutkan langsung pelayanan, ya. Langsung melayani memberitakan Injil di daerah situ, Damaskus itu atau Damsik. Selanjutnya dia langsung ke tanah Arab. Baru kembali ke kota, kemudian setelah beberapa waktu di tanah Arab, kembali ke Damsik dan Tarsus. 3 tahun barulah Paulus pulang ke Yerusalem. Kalau dia seorang suami, ini suami macam apa ini? Gitu loh. Melayani Tuhan, meninggalkan istri anak, sesuatu terjadi pada suami, istri tak kunjung-kunjung datang. What kind of rumah tangga is this? Ini rumah tangga apa ini ya? Masa melayani sampai lupa keluarga 3 tahun? Saudaraku, saya sangat tidak yakin. Ya, kemudian muncul pikiran apakah karena jaraknya jauh antara Yerusalem dan Damsik itu jauh banget sehingga sulit untuk informasi sampai ke sana, sehingga istrinya tidak buru-buru datang untuk melihat kondisi daripada Saulus pada waktu itu. Ya, kemudian saya coba cari di Google, saudaraku. Ya, di maps yang ada di Google, ternyata artinya dengan kilometer sekarang, itu jarak antara Yerusalem dengan Damaskus atau Damsik dengan kilometer hari ini itu sekitar 327,9 kilometer. Ya, kalau kita pakai kendaraan, katakanlah mobil, maka itu butuh waktu sekitar 4 jam 58 menit. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, bisa dibilang jauh pada zaman itu 4 jam lumayan jauh ya. Tapi kan ada orang yang ikut bersama dengan Paulus waktu itu. Ya, yang mendampingi dia dalam
rangka persekusi di Damsyik, apakah tidak ada di antara mereka langsung pulang ke Yerusalem memberitakan kabar apa yang terjadi kepada leader mereka ini? Apakah informasi itu tidak benar-benar sampai kepada istrinya? Ya, kalaupun sampainya terlambat, kan Paulus nggak langsung pergi. Masih ada beberapa hari di Damsyik, tidak ada satupun kunjungan dari istri dan anak. Ini istri macam apa? Makanya tadi saya kata, apakah istri semua orang Farisi itu begitu? Dan kemudian Paulus langsung tancap melayani 3 tahun baru pulang. Ini suami macam apa juga? Ya, yang kita anggap sebagai rasul, saudaraku ya. Jadi sejauh ini tanggapan saya untuk Pak Ahok dan juga Pak Pendeta Ezra Soru. Ya, biarlah yang menonton bisa mengambil manfaat dalam penjelasan ini, saudaraku. Ya, mudah-mudahan kita tetap memegang teguh firman Tuhan, ya, saudaraku, dan kita berdiri di atas kesucian firman Tuhan dan tidak bisa mempermainkannya.